Surga yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah memuji menyembah-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memimpin kami. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Genap hati kami ya Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu,
Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Bapa yang mengerti yang ku perlu, rancangan indahmu terjadi. Katakan ku bersyukur Bapa. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terpuji namamu Yesus Kristus Tuhan. Segenap hati kami memuji-Mu. Sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Segenap hati kami, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau yang percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
ku bersyukur. Kau sungguh baik Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat kedua tanganmu ke belakang, God is so good. God is so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to God, you're so good. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Come on, John. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good to me. You're so Serahkan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan. Amin. Siapa nama Tuhan kita yang dahsyat? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku.
memberikan persembahan? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Ajak ku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti
Mari jemaat Tuhan katakan. Lebih lagi katakan bagi Dia. Katakan Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Engkau sanggup dengan imanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang. Terima kasih Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadi, kami menyembah-Mu. Kau sanggup, Yesus, Yesus sanggup, Yesus, Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup.
Hanya jemaat Tuhan sendiri katakan, Bapakku ajaib segala rancangan. Kau sungguh baik Tuhan. Ini ungkapan isi hati kami. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya apa yang kami alami hari-hari ini, Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya kami tidak pernah melangkah sendirian. Ada Yesus yang senantiasa bersama kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ibadah pada hari ini spesial bagi kita. Karena belum pernah ya kita buat talk show keluarga tentang keluarga bahagia dengan narasumber Ibu Lili dan Pak Gunarto. Saya undang maju ke depan. Oke. Kita belajar dari keluarga ini, dari kesaksian mereka, dari pengalaman mereka bersama Tuhan. Itu sudah on mic-nya Pak? Bu Lili yang sana Bu, itu sorry. Iya yang hitam. Oke. Oke. Jadi bagi anak muda yang rencana mau menikah, ini modal, ya Pak ya. Nah, bagi keluarga-keluarga yang sedang menikmati badai rumah tangga, bisa nanti didengarkan dari keluarga Pak Gun bagaimana cara mereka mengatasinya. Pak Gunarto, Ibu Lili. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Pak Gun. Usia pernikahan udah berapa tahun Pak? 25 tahun. 25 tahun. Oke, ternyata tahu juga ya. Tanggal dan bulan berapa? Bu Lili? 29 November. Aturannya laki-laki yang saya tanya. Biasanya laki-laki yang sering lupa yang gitu-gituan. Kalau tanggal jadian pacaran? Sejak kecil. Sejak kecil. Mulai dari apa itu? Pokoknya sejak kecil lah Pak ya. Oke, sekarang saya tanya Pak Gun. Mulai dari kecil sudah bersama Ibu Lili dan sudah 25 tahun. Itu pernikahan apa namanya ya? Perak ya? Perak ya. Berarti nanti bulan November ini itu dirayakan besar-besaran loh itu. Kalau terlalu besar nggak cukup gereja. Sekarang Pak, bukan kira-kira, tanggal bulan berapa Bu Lili lahir? 24 Maret 1973. Iya Bu Lili. Yang laki-laki tepuk tangan dong. Kira-kira Pak Lexi tahu nggak tanggal bulan berapa Ibu lahir? Oh tahu, oke. Kalau Ibu Lili, tanggal bulan berapa Pak Gun lahir? 6 April 1969. 6 April 69, oke. Sekarang
dari Pak Gun. Hobinya Bu Lili apa Pak? Yang ringan-ringan dulu ta? Hobinya masak. Hobinya masak. Masak. Berarti hobinya makan ya. Makan jaga-jaga. Saya pernah jalan-jalan sama Pak Gun sama Bu Lili. Kurus gini saudara, tapi makannya kuat loh. Kalah saya, asli. Perlu ditiru, Pastor. Perlu ditiru. Saya Pak, makan dikit naik 1 kilo. Suka makan tapi enggak gendut-gendut ya. Bagus. Kalau Pak Gun, hobinya apa? Makan. Makan juga? Sama-sama makan? Hobinya makan, terus yang pasti suka ini ya, otomotif. Otomotif ya. Oke. Warna kesukaannya? Warna kesukaannya sama makanan favoritnya Bu Lili? Makanan kesukaannya rujak mangga. Rujak semangka. Mangga. Oh mangga. Oke. Terus? Warna favoritnya putih. Betul Bu ya. Oke. Dari Bu Lili? Sama pertanyaannya. Bingung jawabnya. Pak Gun suka makan apa aja yang enak. Makan apa aja? Oke. Tapi kalau pengamatan selama 25 tahun bersama, saya lihat dia paling suka soto. Suka soto. Suka soto. Soto apa nih? Soto Madura, soto Makassar. Makassar kan soto. Semua soto. Semua soto. Semua soto. Saya lihat Oke, soto Medan juga. Soto. Yang jenisnya soto. Apalagi soto babi. Apa itu? Oke, boleh. Saya belum pernah itu. Warna kesukaannya Pak Gun? Warna kesukaannya memang dia nggak ada yang spesifik, tapi saya selalu lihat kalau dia beli baju itu kebanyakan warna biru. Warna biru. Iya, kebanyakan warna biru. Kenapa saudara saya tanyakan hal-hal yang sederhana? Kemarin saya buat di handphone saya itu foto istri. Ini foto istri, di handphone saya foto istri. Di laptop saya juga backgroundnya itu foto istri. Dia terharu loh. Lalu dia ngomong seperti ini. Membuat istri itu bahagia itu gampang. Enggak usah ribet-ribet. Kasih gini aja dia sudah bangga loh, senang. Orang lihat handphone saya istri. Orang lihat laptop saya istri. Ya Bu ya. Enggak ribet toh, menyenangkan. Jadi dengan memahami warna kesukaannya, makanan favoritnya, seperti apa yang sederhana, itu sudah menyentuh hati seorang istri. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Sekarang saya mau tanya Pak, di rumah tangga siapa yang paling dominan? Bolehlah dijawab, terserah. Boleh. Ya sebetulnya sama saja. Lihat kondisi. Kadang-kadang kalau saya mengambil keputusan tentang bagaimana tentang mengajarkan kepada anak, ya istri itu bisa mengimbangi. Nah, Jadi, kalau sering ribut cekcok gitu, siapa yang sering mengalah minta maaf? dulu apa sekarang, Master? Sekarang Pak. Oh, dulu dan sekarang. Kalau dulu ya yang kurang benar itu suaminya dong. Suaminya ya. Suaminya nggak mau ngalah, berarti Bu Lili yang selalu mengalah. Ya. Oke, iya benar nggak Bu? Benar ya. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya. Tantangan terberat dalam pernikahan. Tantangan Apa terberat dalam pernikahan kami itu adalah saat di awal, karena dua pribadi yang menjadi satu untuk bersama-sama membuat satu keluarga yang kuat, yang harmonis itu. Sebentar Pak, tantangan terberat itu di awal pernikahan. Padahal tadi dari kesaksiannya sudah kenalan sejak kecil. Berarti masa pacarannya cukup lama. Ternyata masa pacaran berbeda masa pernikahan. Betul. Ya Pak ya. Oke, lanjutkan Pak.
Karena kan kalau katanya Pak Lexi itu kalau pacaran dicubit nggak marah. Iya. Tapi kalau sekarang dicubit sakit tahu. Apa gitu? Jadi ya itulah, kita masukin ke dalam masa-masa pernikahan itu di dalam keluarga, terutama pada saat sudah ada baby. Iya. Bagaimana cara mengatur untuk bersama-sama merawat bayi yang sudah dilahirkan istri saya itu adalah yang juga harus diperhatikan dalam pernikahan, khususnya dalam keluarga saya dan istri. Di saat awal saya sangat berat, istri juga mengalami lebih berat. Kenapa bisa berat gitu Pak? Padahal kan Bapak sudah begitu mengenal Ibu Lili. Kok masih terlalu berat? Seharusnya ringan kan gitu, karena sudah kenal. Saya yakin hobinya, kesukaannya apa-apa sebelum menikah Bapak sudah tahu. Kenapa berat? Apa yang membuat itu berat? Karena sebenarnya adalah kekuatan iman kami, khususnya saya itu yang kurang mengandalkan Tuhan. Jadi rasanya berat di saat anak nangis bagaimana, di saat anak rewel bagaimana. Sedangkan istri sendiri kan harus menjaga lebih berat daripada saya secara fisik. Jadi seperti itu. Oh, intinya beradaptasi dengan keadaan yang baru, muncul anak, tanggungan seperti itu ya. Betul. Nah, sekarang dari Bu Lili. Tantangan terberat itu kan dari segi suami. Dari segi suami dan istri itu beda tantangannya. Menurut Pak Gun itu berat. Belum tentu menurut istri itu berat. Dari Ibu Lili, yang terberat yang pernah dialami masalah keluarga. Kesetiaan. Oh, ada apa dengan Pak Gun atau gimana? Jadi bukan hanya tentang Pak Gun ya. Jadi Iya. dalam rumah tangga itu nggak hanya bisa hanya kita berdua saja. Iya, Tapi betul. pasti akan melibatkan sekitar kita juga. Jadi saat itu kami masih muda, saya masih berusia 22 tahun. 22. Waktu menikah Pak Gun 26 tahun. Oke. 26 tahun. Jadi masih muda ya. Bahkan saya ketika punya anak dua anak, jadi menikah 2 tahun saya punya 2 anak, Adrian dan Anthony. Jadi mereka Kejar-kejaran bedanya ya? sedikit. Ya. Itu secara ekonomi, secara finansial kami itu belum begitu mapan. Iya. Jadi masih bekerja, masih menata ekonomi. Pak Gun bekerja, saya bekerja gitu. Anak-anak di rumah juga dengan ada pengasuh ya, 1 gitu. Nah, karena kami juga belum mapan saat itu, harus bekerja di luar. Pasti godaan di luar tuh banyak karena kami sama-sama masih muda. Tidak ada seorang pun yang tahu saya sudah punya anak. Iya. Tidak ada seorang pun yang tahu Pak Gun sudah menikah kecuali keluarga dan teman-teman kita. Oke. Orang di luar tuh tidak tahu. Oh, Jadi, dari luar sana Pak Gun masih lajang gitu ya. iya, Ibu kelihatannya juga seperti itu. Seperti itu. Sekarang gayanya juga kelihatan seperti itu. Ini gara-gara Bapak Lexi. Nanti ada sesi khusus ini, Pastor. Oke, terus kenal. Nah, ini ternyata Yang begitu. kesetiaan ya. Terus Ya, jadi gangguan tidak hanya dari pihak suami. Iya. Wah, suami saya tuh ganteng sekali. Ya, memang pernah saya lihat fotonya. Kayak apa? Kayak apa? Artis Mandarin gitu loh. Agak panjang rambutnya, memang betul. Artis Mandarin tahun 70-80-an lah. Ketawa. Dari pihak saya pun hal yang sama gitu. Jadi karena banyak orang tidak tahu karena kami sudah menikah, jadi ada yang mendekati, ada yang ini. Dan yang mendekati itu tantangannya orangnya lebih mapan, lebih dewasa, iya. lebih lain-lain. Nah, bagaimana cara untuk tetap Setia. setia? Itu tidak mudah. Wow. Seperti itu. Ada yang lebih mapan,
lebih ganteng nggak? Lebih cantik mungkin ya menggoda ya. Memang rumput tetangga lebih hijau. Tapi semuanya itu bisa dilalui. Nah sekarang pasti ada suami istri itu kan cemburuan. Kalau saya sama istri, saya nggak cemburu, Pak. Dia ceritain tentang mantan pacarnya ya, saya dengerin aja. Facebook, ini lo pacar saya. Ih, ngapain dia? Saya dengar aja. Tapi giliran saya chatting, itu siapa? Nah sekarang bapak sama ibu, yang paling cemburu itu siapa? Tidak ada, Pastor. Tidak ada. Kan tadi ada kesetiaan. Nah waktu diganggu oleh pihak ketiga, pasti ini kan tadi ibu diganggu, bapak diganggu. Yang paling marah-marah di rumah itu siapa? Ya otomatis karena dulu ya Pastor. Iya, bukan sekarang. Ini harus bahaya kalau sekarang. Dulu itu ya yang lebih was-was ya istri saya, Pastor. Dulu was-was. Maklum sih, karena dulu ganteng banget Pak Gun. Tapi Bu Lili juga ya. Ya, sama Pastor. Was-wasnya apa? Karena kita sudah punya anak. Jadi bukan karena cemburu, karena takut hilang diambil orang atau apa, tetapi saya lebih karena seorang ibu ya. Jadi lebih berpikir tentang anak. Saat itu kami belum benar-benar di dalam Tuhan, kami masih ya sambil lewat aja. Ternyata badai itu terlalu besar waktu Bapak Ibu belum mengandalkan Tuhan ya. Oke. Sekarang bagaimana cara Pak Gun menyelesaikan pertengkaran di dalam suami istri? Pasti ada pertengkaran yang berat, pertengkaran ringan. Bagaimana caranya Pak Gun menyelesaikan itu? Apakah diam saja atau dibentak-bentak gitu? Untuk mencapai saat ini yang bisa dalam artian saling ya, itu di awal memang kita butuh untuk menyesuaikan. Di awal memang berat karena saya temperamental, istri saya kalau dibentak itu lebih sakit. Jadi ya pertengkaran di dalam rumah tangga waktu ke waktu Tuhan berikan hikmat untuk sama-sama saling mengerti dan saling memahami. Jadi tidak ada di dalam keluarga yang murni, tidak ada pertengkaran, tetapi bagaimana kita menyikapi dan meresponinya, Pastor. Oke, jadi responnya Pak Gun secara singkat? Ya, kalau memang bisa dimengerti ya lebih baik dia Mengerti. mengerti. Oke, cara mengertinya ini gimana Pak? Ini kan masih mengawang-awang ini. Mengertinya gimana? Dibiarin saja? Ya saya bilang, ya sudahlah, yes. Oke. Minta maaf sudah. Langsung minta maaf. Oke, enggak laki-laki gitu ya. Pak Noel, jawablah dalam hati. Ibu gimana cara mengatasi pertengkaran dalam suami istri? Pertengkaran itu kalau saya bilang bukan pertengkaran ya, karena saya sendiri dari awal menikah sampai sekarang saya tuh tipe orang yang nggak suka ribut dan nggak suka yang namanya bertengkar, itu nggak suka gitu. Jadi suami saya ini dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan Madura yang jujur aja Lebih keras ya. keras, cara berbicara kepada istri itu juga kayak berbicara sama Tapi pegawai. logatnya Pak Gun waktu itu enggak kayak Madura toh? Oh, Madura banget. Madura Pak, banget. Dulu Madura banget. Terus ngomong cinta kepada ibu logat Madura juga? Yang Enggak. sayang gitu. Cuma bilang teh sate, Pak. Teh sate. Karena saya suka sate. Yang sayang suka teh sate. Iya. Oke. Jadi cara mengatasinya
ya pasti saya menangis ya di awal-awal. Kok begini ya, papa saya aja nggak pernah bentak saya gitu. Kok ini suami apa ada salah sedikit aja udah bentak-bentak gitu kan? Jadi dari segi istri itu nggak suka dibentak ya? Nggak suka. Tapi kalau nggak dibentak nggak dengar nanti Bu. Cuman selalu saya tanya, kenapa kamu bentak saya gitu? Apa salah saya gitu? Selalu itu yang saya tanyakan. Maksudnya ibu seharusnya dikomunikasikan dengan baik gitu ya? Apa gitu? Terus dia dulu ya, ini dulu. Iya. Dulu dia selalu bilang, saya kan capek habis kerja dari pagi sampai malam. Memang kerjanya di kebun ya, karena memang di perkebunan kayu gitu. Saya pulang tuh pengen istirahat, nggak mau lihat anak nangis, nggak mau lihat ini gitu. Jadi seperti ya kalau kamu ngomong begitu ya nggak apa-apa, saya pergi kalau kamu pulang. Saya bilang gitu. Jadi ego itu masih ada ya di saat-saat seperti itu. Lalu saya itu selalu entah itu dari mana. Kalau sekarang saya percaya itu suara Roh Kudus ya. Iya. Jadi setelah begitu, karena saya memang orang yang nggak suka ribut, saya diam. Saya ke kamar anak-anak, saya tutup seperti itu. Dan di sanalah saya berdoa, menangis di bawah kaki, hanya bisa berlutut, berdoa. Hanya itu yang dilakukan. Oke, setelah bertahun-tahun sekarang sudah punya tips cara menyelesaikan masalah ya. Kalau dulu masih bentak-bentak, marah-marah. Jadi kalau pernikahan yang sekarang modelnya masih bentak-bentak, marah-marah, itu masih kayak orang baru nikah saja ya. Iya. Oke. Nah sekarang saya mau bertanya Bu, lebih bahagia mana di waktu ibu baru menikah dibandingkan sekarang? Sekarang Pak. Pasti. Lebih bahagia sekarang ya? Sekarang. Pak Gun lebih bahagia mana? Ya sekarang dong Pastor. Sekarang, seharusnya waktu menikah ya. Tapi sekarang kenapa lebih bahagia? Dalam satu keluarga bisa bersama-sama menjadi satu, istilahnya teamwork. Karena perubahan yang khususnya di diri saya sendiri secara karakter, secara tata bahasa, tata bicara, itu adalah saya mengacu kepada perubahan itu bukanlah suatu perubahan sampai benar-benar terjadi perubahan. Saya itu diubahkan Tuhan melalui istri saya. Saya itu bisa ikut satu camp yang mengubah pola pikir dan hidup saya. Jadi itu menjadikan saya menjadi ngeri terhadap diri saya sendiri, melihat bagaimana saya nantinya menciptakan monster anak. Oke. Karena karakter saya itu menjadikan satu video bagi anak-anak. Betul. Kalau Adrian itu Pastor sudah bisa lihat seperti saat-saat Pastor mengenal anak kami yang pertama, itu hanya karena anugerah Bapak Yahweh. Adrian tuh karakternya 1,5 kali lipat daripada saya terhadap temperamentalnya. Jadi bila dia benar, siapapun dilawan. Di sekolahnya, di jalan, dimanapun berkendara, itu 1,5 kali lipat daripada saya karakternya dulu. Jadi saya itu bilang sama Adrian, kok Papa ini menjalani kehidupan pertobatan, kok sudah tahu bagaimana Papa ini berubah, gak gampang. Karena seperti saya juga, kalau Pastor berikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman itu bukan hanya untuk disampaikan kepada jemaat YHS Jakarta, tetapi juga akan menjadi patokan buat saya, untuk cermin saya. Itu yang membuat saya khususnya di dalam keluarga kami ini lebih bisa menikmati, lebih happy sekarang Pastor daripada di awal-awal pernikahan. Oke, sekarang hampir di penghujung pertanyaan. Menurut Pak Ibu Lili, boleh enggak bercerai? Apalagi kalau pasangan itu sudah selingkuh, buat hal yang buruk. Bahkan di YouTube sekarang salah satu pasangannya berzina, melakukan kejahatan. Boleh enggak bercerai?
saya pribadi ya, Pastor. Iya. Menurut saya pribadi begini, kalau kita masih kuat ya, dan kita mengandalkan Tuhan, jadi saya tidak bisa berkata boleh atau tidak. Tidak. Pastor. Saya tidak bisa berkata seperti itu. Hati-hati loh Pak Gun. Tidak bisa berkata boleh atau tidak. Tetapi bagi saya, Ibu Lili masih bimbang loh. Boleh atau tidak. selama itu tidak mengancam nyawa, Iya. selama itu tidak ada kekerasan yang sangat biadab ya di Iya. dalam satu rumah tangga, dan segala sesuatu itu sebetulnya masih bisa dimaafkan dan kita pasti sanggup menerimanya. Dan kalau saya tipsnya begini, ketika saya berdoa saya mendapatkan kelegaan. Jadi bukan kami nggak pernah ada kata-kata cerai ya di awal-awal pernikahan tuh sering sekali terucap. Kalau gitu kita cerai aja, itu sering sekali terucap. Tapi Ya. kalau saya pribadi, Oh, saya awal-awal percaya, pernikahan sering terucap. sering cerai terucap. gitu. Sering terucap. Terutama dari saya. Udahlah, kalau iya, kamu nggak bisa terima saya, Ceraikan nggak bisa saja. ini, kita cerai aja mumpung kita masih muda. Kamu bisa menikah lagi, saya sudah bisa menikah lagi. Saya bilang, nanti kalau sudah Itu kalau tua, boleh sedikit saja. Itu pas masalah apa, kenapa ibu melontarkan kata-kata cerai itu? sebetulnya masalahnya nggak besar-besar banget gitu. Ringan saja ya. Ringan-ringan saja. tapi Bukan itu- gara-gara rebutan makanan toh. Jadi masalah kadang-kadang finansial. Iya, itu masalah besar Bu itu. Kan tahun 98 itu krismon ya Pak ya. Iya. Kita usaha semua down. Sedangkan anak butuh minum susu dan lain-lain. Nah, Iya. si bapak ini bukan tidak bekerja gitu. Si Bekerja. Oke, si Ayang. Tapi si bapak waktu itu. Oh si bapak. Oh panggil bapak waktu itu. Waktu itu si bapak. Saya kalau marah panggil dia bapak gitu. Kalau lagi sayang-sayangan manggil apa? Kalau pokoknya marah Pak Gunarto gitu. Jadi kalau lagi kesel Pak Gunarto Iya, Bapak Kayak- Gunarto gitu. kayak ketangkap polisi gitu toh. Tangkap Ya. polisi itu kan nama lengkap kita dipanggil toh. Razia tangkap polisi lihat KTP. Bapak Gunarto Gunawan ya. Dan saya percaya gitu ya, karena kami menikah memang secara, saya tidak peduli itu gereja apapun, tapi menikah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Iya. saat itu menerima sakramen pernikahan di, entah In- bagaimana selalu Roh Kudus tuh ingatkan akan janji pernikahan itu. Iya, di tengah-tengah badai seperti di itu tengah-tengah badai diingatkan. apapun ketika saya habis ucapkan gitu ya. Padahal dari emosi maunya ceraikan Iya, gitu. kalau ya. Pak Gun nggak pernah. Oh nggak pernah. Sampai hari ini satu kata pun dari dia tuh nggak ada. Berarti Pak Gun lebih cinta banget. Gitu. Jadi apa namanya? Karena mungkin saya tidak tahu tadi yang seperti diceritakan Pak Gun, ada video orang tua yang memang ke anak. Sedangkan saya dulu mama saya itu juga sering begitu sama bapak saya. Oke. Dia kalau marah, udah cerai saja gitu. Oh, Entah ibu bagaimana, videonya saya nggak dari suka, orang tua saya ya? nggak suka itu. Tetapi ketika saya mengalami, akhirnya keluar juga seperti itu. Oke Gitu. oke. Nah Cerai seperti itu. sekarang dari Pak Gun, boleh nggak cerai? Ya kalau sudah janji di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba Tuhan, ya selama tidak terancam nyawanya, ya tidak. Ini maksudnya boleh cerai, Pastor. Jawabannya Pak Gun kan masih dua opsi toh. Kalau tidak terancam nyawanya, kalau terancam kemungkinan boleh. Nah kategori terancam nyawanya ini seperti apa? Ya dalam kehidupan keluarga ini saya yang ekstrim, Pastor. Iya. Saya ikut camp itu, kalau suami mukulin istri sudah biasa, tapi istri yang menghajar suami itu peserta camp bersama saya itu ada satu, dan sekarang menjadi pembicara camp pria itu. Nah itu kalau setiap hari terus sampai terancam terus-terusan bisa mati, ya mungkin lapor polisi. Tapi kalau lapor polisi namanya pasangan, apakah pasangannya tega kalau dijeblosin ke penjara? Saya ekstrim sekali lagi. Bagaimana kalau istrinya mukulin suaminya, lebih gagah perkasa? Suaminya dipukulin terus terancam, suaminya lapor polisi, ini bengep, ini dipukul sama istrinya. Istrinya tangkap, diperiksa, ditahan. Apakah tega? Iya. Juga enggak. Tapi kalau sampai terancam nyawanya, ya mungkin lebih baik lari. Nah kalau saya lari bagaimana solusinya?
ya tetap bagaimanapun juga cenderung untuk tidak berpisah, tidak cerai ya Pastor. Kalau Tidak mungkin cerai, ya. berpisah sementara untuk dia sama-sama berpikir cooling down, ya itu masing-masing. Oke, jadi saya ambil kesimpulan, saya juga sepakat kalau suami istri memang sudah terancam nyawanya, jangan buru-buru ambil cerai. Untuk sementara dipisahkan, tak kembali ke rumah orang tua silakan, tapi untuk sementara karena sudah menyangkut nyawa. Sambil nanti pemulihan dari keluarga besar masing-masing untuk menyatukan. Jadi semua keluarga itu akan terlibat menyatukan pasangan suami istri itu. Dijauhkan dulu. Jadi bagi kita tidak ada kata Cerai. karena Yesus tidak akan pernah menceraikanmu. Sekali dia mencintaimu, mengasihimu, itu berlaku untuk selama-lamanya. Amin. Demikian juga pasangan suami istri, panutan kita adalah Yesus dengan jemaat, bukan Abraham dengan istrinya, Daud dengan istrinya, siapa lagi? Semua tidak layak kita contoh tokoh-tokoh di dalam kitab suci dalam pernikahan, karena pernikahan mereka cacat. Yang layak kita contoh adalah Yesus dengan jemaat. Tidak akan pernah ada perpisahan untuk selamanya. Pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana Ibu membagi waktu antara rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan? Karena saya lihat pelayanannya sangat aktif, tapi kerjaannya juga sangat banyak. Bagaimana? Siapa boleh? Ibu atau Bapak? Sweet dulu boleh. Bagaimana membedakannya supaya kan banyak keluarga-keluarga yang lain sibuk, belum ada waktu untuk bisa pelayanan. Padahal Pak Gun kan sudah, sebenarnya ada pertanyaan yang satu lagi sih, cuman next time aja. Bagaimana bisa terjadi, bisa melayani so far di ibadah-ibadah. Sekarang bagaimana membagi waktu itu? Jadi seperti ini ya Pastor, saya yang akan mewakili menjawab. Jadi di awal-awal kami, sebelum kami ada di YAS, kami juga ada pelayanan di tempat yang lain. Iya. Nah itu 15 tahun yang lalu, dalam keadaan 16 tahun yang lalu, dalam keadaan Pak Gun tidak punya pekerjaan. Iya. Jadi kita itu bangkrut, gak ada pekerjaan, rumah juga ngontrak, semua juga kita gak punya apa-apa gitu. Bisa makan aja sudah puji Tuhan. Jadi saat itu adalah awal-awal di mana kami makin dekat sama Tuhan. Bahkan kami rindu loh hal-hal seperti itu, dekat banget. Bukan rindu gak punya pekerjaan ya, tapi rindu bagaimana benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Bahkan untuk makan besok pun kami benar-benar hanya mengandalkan Tuhan, karena kami gak punya pekerjaan tetap. Seperti itu. Karena kesadaran bahwa hidup itu harus mengandalkan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Dari situlah Bapak sama Ibu mulai menyerahkan diri untuk melayani. Dari kita mau gulung-gulung kabel, nyapu gereja atau apapun kita lakukan gitu. Jadi saat itu di gereja kami ada doa fajar dan lain-lain, itu pun kami lakukan semuanya gitu. Sekarang boleh Ibu ajak keluarga-keluarga untuk terlibat melayani, karena Ibu dan Bapak kan keluarga yang melayani. Ya, kalau kita mau melayani dimanapun berada, kita melayani, jangan pernah lihat masalah kita, jangan pernah lihat finansial kita. Tunggu selesai dulu masalah baru melayani gitu, enggak ya? Nggak Tunggu mapan dulu Bu? Nggak bisa. Enggak juga. Nggak Jadi mapan-mapan juga. jangan tunggu selesai masalah keluarga, jangan menunggu mapan baru pelayanan. Iya. Jadi nunggu apa ini Bu? Iya, karena nggak ada keluarga itu yang sempurna juga. Oke. Bahkan sampai hari ini kami masih bisa berdebat, masih bisa beda pendapat. Iya. Walaupun kalau dulu mungkin dengan cara yang kurang elok, kalau sekarang kita dengan pandangan mata aja udah tahu Udah gitu. ngerti ya. Sudah mengerti gitu. Oke. Jadi nggak akan pernah sampai kita mati pun masalah itu nggak akan pernah selesai. Jadi kalau kita melayani itu karena anugerah sih ya, karena kita merasa kita sudah dikasihi Tuhan, hidup kita benar-benar milik Tuhan, ya kita melayani. Oke, jadi sadar akan Tuhan ya. Ya seperti itu. Kalau
Boleh tambahkan, Pastor. Kalau sekarang masalah pelayanan, saya juga sekuler, pelayanan ya juga di dalam rumah tangga kami. Kalau pelayanan itu dianggapnya sebagai satu kewajiban ataupun sebagai tanda petik beban, ya. itu orang akan menjadi jenuh, Pastor. Bosan ya, jenuh ya. Jadi gimana Pak? Bapak menganggap pelayanan itu saya bekerja kalau sekarang FB, kalau saya proyek lagi di luar kota, jadwal Jumat FB, bagaimana ya, tetap harus dilakukan. Secapek apapun saya komitmen, enjoy. Kalau pelayanan itu, waduh ini nanti FB bagaimana, ini dipikirin, jadi dibuat jadi beban. Pelayanan itu jadi kesukaan ya. Ya. Nah kalau Pastor tadi singgung soal shofar, mungkin di setiap orang akan kalau diberikan pertanyaan apakah bisa untuk menjadi seorang peniup shofar, semua pasti jawabnya tidak pernah bisa. Tetapi kalau Tuhan itu sudah berikan talenta itu, seseorang akan bisa meniup shofar. Nah bagaimana ya, belajar. Saya juga tidak pernah berpikir menjadi seorang yang melayani dengan meniup shofar. Dari meniup shofar itu bisa kemana-mana, itu tidak pernah berpikir. Kalau saya berpikir matematika, ya tidak akan ada hari ini. Oke saudara, sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum kita tutup pertanyaannya, saya minta satu pertanyaan dari rekan-rekan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Dari jemaat, dari rekan-rekan, ada Pak Lexi, Bu Nina. Ada yang mau bertanya? Enggak ada, karena enggak. Ya, satu dari belakang. Dengar. Ini yang bertanya ini masih lajang loh. Ya, tes. Shalom. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dena. Saya mau bertanya kepada semuanya, pada Pastor Petrus juga, Pak Gunarto dan Tante, pesan-pesannya untuk pasangan muda yang belum menikah itu seperti apa, dan kira-kira persiapan seperti apa yang harus ada dulu atau harus matang dulu sebelum benar-benar mau menikah. Itu sih. Terima kasih. Oke, sekarang saya silakan Pak Gun, Bu Lili untuk menyampaikan kata-kata pesan kesan kepada orang yang sudah berkeluarga, apa yang menjadi pesannya, dan kepada mereka yang mau berkeluarga. Silakan dengan singkat dan padat. Terima kasih untuk pertanyaannya Brother Dena. Untuk pasangan muda ataupun yang berencana untuk menjalin satu rumah tangga, hendaknya ada keterbukaan. Karena bila diawali dengan keterbukaan, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Bukan tidak akan ada masalah, tetapi keterbukaan itu adalah awal yang baik. Jadi bila saling terbuka, berjalan bersama-sama, mengandalkan Tuhan, artinya nanti kalau orang secara ekstrim bilang, masa dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan, nanti mau pergi tanya Tuhan, enggak seperti itu. Tapi memang benar-benar berdoa. Karena saya dan istri itu adalah pasangan yang memang diberikan oleh Tuhan. Jadi tidak pernah, kalau ditanya pacaran berapa tahun, kami tidak pernah pacaran, Pastor. Jadi tidak pernah pacaran. Saya tahu istri saya sejak saya masih SD, istri saya masih mungkin TKA atau playgroup, karena tinggal di satu atau mungkin yang kota, bagi anak muda yang mau menikah itu harus punya rumah dulu, punya tempat tinggal dulu, baru berani melangkah atau gimana? Ya saya rasa dipersiapkan khususnya untuk saling mengerti satu sama lain. Karena dua pribadi, dua kepala, dua mata, dua telinga, ya artinya dari dua pribadi ini untuk menjadi satu itu melalui proses, Pastor. Jadi ya hendaknya saling terbuka.
Jadi tidak perlu yang manis-manis saja ya. Memang kepinginnya manis, tapi kalau dimanis-manisin itu saya rasa kurang baik, nanti di belakang harinya akan muncul loh. Dulu kok kamu nggak gitu, sekarang kok begitu. Dena sudah nangkap ya, terbuka. Terbuka juga di bidang finansial itu. Finansial. Jadi apa? Masa Tadi lalu. kan tanya perlu punya rumah dulu atau enggak gitu. Iya. Jujur kalau kami berdua dulu belum punya rumah Belum sendiri. punya. Iya, tapi kami tidak mau hidup bersama dengan keluarga. Jadi soal tempat tinggal kita bisa dong ngontrak atau kos. Oke atau ya, tempat sekarang sendiri. buat keluarga-keluarga yang sudah berapa tahun menjalin hubungan suami istri, mungkin sudah ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ibu yang, kalau Pak Lexi sudah berapa tahun? 30 lebih. Wah, 33. senior ya, lebih senior. Terlambat soalnya Pastor. Habis Pak Lexi baru Pak Gun ya usianya. Oke, boleh Pak disampaikan kepada rekan-rekan yang sudah berkeluarga? Yang utama adalah kita benar-benar berdoa mengandalkan Tuhan. Kalau kita itu bisa melayani dalam bidang apapun, melayani. Karena dengan melayani bersama-sama suami istri seperti Pak Lexi yang sekarang ini semakin semangat pelayanan di Jakarta, itu semakin membuat saling mengerti antara di dalam pasangan. Kalau memang ada problem khususnya juga di dalam bidang keuangan, percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kalau saya terberkati dengan Pak Lexi dan Ibu Popi bahwa bahagia itu tidak perlu mahal. Iya. Karena kalau bahagia itu ukurannya duit, nanti kita menjadi mamon. Nah, itu yang harus ada sepakatnya. Bagaimana kalau sedang tidak pegang uang? Saya sama istri bukan ya yang aman-aman saja dalam finansial, khususnya selama berapa bulan ini proyek yang masih menunggu. Maksudnya saya menunggu proyeknya itu bagaimana secara finansial. Kalau kita sama-sama saling mengerti, tidak akan menjadi ganjelan. Kalau uang itu menjadikan problem, itu akan menjadi pertengkaran. Kecil persoalannya, tapi efeknya akan bisa menjadi besar. Oke. Kita berikan tepuk tangan bagi keluarga Pak Gun, Ibu Lili. Terima kasih sudah menjadi narasumber pada ibadah hari ini. Jadi intinya saudara, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Oke, Boleh pemain saya musik. nambahin satu? Boleh, silakan Bu. Jadi untuk keluarga-keluarga yang sudah menikah ya, udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau bahkan 10 tahun, percayalah kita tuh harus selalu melihat kepada Tuhan Yesus. Jangan lihat kepada yang lain. Cuman itu aja. Karena kalau kita selalu melihat Tuhan Yesus, kita akan percaya akan anugerah itu bahwa kita dikasihi. Dan tidak akan Tuhan itu membiarkan kita jatuh tergeletak. Itu aja. Dan ketika kita dikasihi, kita pasti bisa berbuat sesuatu untuk mengasihi juga gitu. Mengasihi pasangan, mengasihi anak-anak. Mungkin satu kata ya, satu firman yang selalu melekat di hati saya, itu sebetulnya berbuatlah baik, perbuatan baik yang sudah disediakan oleh Elohim. Ya Pastor itu ada ya Pastor ya. Itu yang saya lakukan. Berbuat baik, saya nggak akan pernah berbuat baik bisa berbuat baik kepada orang di luar kalau saya nggak berbuat baik kepada keluarga dan pasangan saya sendiri. Itu kunci saya bisa bertahan sampai hari ini. Iya, tepuk tangannya bagi Tuhan. Pastor, saya boleh saksikan satu kalimat Pastor. Boleh Pak, silakan. Monggo. Kalau Bapak Ibu semuanya termasuk Pastor lihat rambut saya bisa begini, Iya. itu karena hanya anugerah Tuhan Pastor. Kenapa Pak? Kenapa? Karena hari ini Pastor kabari kemarin untuk talk show, rambut saya kan agak gondrong Pastor. Iya.
tiba-tiba Tuhan kirimkan hairdresser yang senior, yang mantap datang ke Sentul, Pastor. Dan ternyata bawa peralatan, Pastor. Oh gitu. Langsung dikerjakan di halaman belakang rumah, Pastor. Haleluya. Oke. Kalau istri saya masih takut motong rambut ya. Sudah kepingin. Oh gitu. Oke, sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Jadi saudara, bagi yang sudah berkeluarga, libatkanlah dirimu untuk melayani. Masalah itu akan tetap ada. Kuncinya ingat ini, tidak ada pernikahan siapapun yang sudah menikah, tidak ada cerita dia sudah tamat. Pasti sampai tua belajar mengenal pasangannya, belajar mengenal, belajar membahagiakan pasangannya. Jadi oleh sebab itu kalau saudara sudah memilih untuk hidup bersama dengan dia, sampai akhir hidupmu bahagiakanlah pasanganmu. Utamakan istrimu, utamakan suamimu dari semua keluarga yang lain. Utamakan dia. Sekali lagi, utamakan suamimu, utamakan istrimu dari semua keluarga terdekat. Saudara bisa sebut siapa keluarga terdekat yang ada di sekitarmu. Engkau harus mengutamakan istrimu, mengutamakan suamimu. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya kami semua yang sudah berkeluarga diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Sehingga bersama pasangan hidup kami Tuhan, kami terus berjalan sampai akhir hidup kami. Anak-anak muda yang berencana akan menikah, biarlah Tuhan mempersiapkan mereka sedemikian rupa. Sehingga pada saat nantinya mereka menikah, mereka sudah mempersiapkan diri dengan maksimal, mereka sudah siap untuk menjalani hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu pada hari ini memberkati kami, memulihkan kami, dan membuat keluarga kami semakin bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang
sembah Dia sebelum kita akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Mari kita angkat tangan kita angkat wajah kita kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat keluarga-keluarga yang ada. Biarlah mereka kuat di dalam Tuhan. Biarlah mereka semakin alami berkat Tuhan. Kami percaya sampai akhir hidup mereka terus bergandengan tangan. Kami terus bergandengan tangan bersama pasangan kami masing-masing. Di dalam gereja Yes Jakarta tidak ada terjadi perceraian. Sebab ada Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Akhirnya kami tengadahkan wajah kami angkat tangan kami dan menerima berkat daripada-Mu. Pulanglah jemaat Tuhan dengan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita sekarang untuk selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah seluruh apa yang kau kerjakan. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya hidupnya sudah diberkati. Dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.